Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 16 metodologi penelitian dari kelas TIA akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah kami buat dengan judul proposal penelitian website perpustakaan digital cerita rakyat untuk anak. Sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan 3 digit NIM terakhir 019, Yanti Aisyah dari kelas TIA, lalu teman saya dengan 3 digit terakhir 035, Masih Eka Sahara kelas TIA, dan teman saya Nafila Arinda dengan 3 digit NIM terakhir 010 dari kelas TIA, dan mungkin Mbak Nanda dengan teman saya juga dengan 3 digit terakhir 031, Nahda Wania. Langsung saja penjelasannya. Oke, yang pertama, Maaf Vita, off cam. yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kita memilih topik ini, yaitu kan Indonesia memiliki warisan budaya yang berupa cerita rakyat yang kaya dan beragam ya, dan juga mengandung kearifan lokal serta nilai moral yang penting untuk generasi muda zaman sekarang. Namun di era digital ini banyak anak-anak yang lebih terpapar konten global yang seringkali kurang sesuai dengan nilai budaya bangsa. Jadi untuk itu kita membuat perpustakaan digital ini sebagai media yang memanfaatkan ketertarikan anak pada dunia teknologi, sekaligus juga mengenalkan kembali cerita rakyat di Indonesia dengan kemasan yang menarik dan edukatif. Jadi dengan cara ini warisan budaya dapat terus dijaga sekaligus membangun karakter anak di tengah perkembangan zaman. Nah, identifikasi permasalahannya ini, penggunaan gadget oleh anak-anak saat ini tuh telah jadi masalah yang serius. Jadi sebagian besar waktu digital mereka itu dihabiskan buat game online yang kurang bermanfaat bagi perkembangan diri mereka. Kecanduan ini mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar, mengurangi minat terhadap budaya kita sendiri, serta membatasi kemampuan bersosialisasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Jadi anak-anak lebih mengenal karakter asing dalam game dibandingkan dengan tokoh inspiratif dari cerita rakyat. Jadi kondisi ini menunjukkan perlunya solusi kreatif untuk mengubah paradigma penggunaan gadget menjadi sarana yang edukasi. Jadi perpustakaan digital ini dapat menjadi alternatif edukatif yang menarik, memanfaatkan ketertarikan anak pada dunia teknologi. Jadi melalui platform ini anak-anak bisa dapat belajar nilai budaya, moral, karakter bangsa sekaligus tetap terhubung dengan dunia digital secara positif. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana mengembangkan website perpustakaan ini, digital ini menjadi yang lebih menarik dan edukatif untuk anak-anak sebagai solusi terhadap kecanduan penggunaan gadget. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama membuat platform digital yang dapat menyimpan cerita rakyat Indonesia dengan cara yang menarik dan sesuai dengan anak-anak di era internet. Lalu yang kedua, mengembalikan warisan budaya generasi muda melalui teknologi yang disukai oleh anak-anak. Yang ketiga, menciptakan sumber daya pendidikan alternatif yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari aktivitas digital yang tidak produktif seperti game online. Lalu yang keempat, membuat ruang digital yang bermanfaat bagi yang mendukung perkembangan intelektual dan karakter anak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Kajian teori pada penelitian ini tuh meliputi 5 hal, yang diantaranya ada perpustakaan digital, website, metode studi kasus, desain UI UX, dan juga literasi anak. Selanjutnya,
Yang pertama, singkat saja, kami mengkaji konsep mengenai perpustakaan digital berdasarkan pendapat Saleh dan Abdullah pada tahun 2014 yang mendefinisikannya sebagai sistem yang mengelola koleksi dalam format digital dan dapat diakses kapan saja melalui internet. Selanjutnya, lalu untuk yang kedua yaitu mengenai website, menurut Hartono, eh, sebagaimana dikutip dalam Suhartini, Sadali, dan juga Putra pada jurnalnya pada tahun 2020, menjelaskan bahwa website adalah kumpulan halaman dan file pendukung yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, yang ketiga ada studi kasus. Untuk metode studi kasus sendiri ini adalah kami menggunakan pendekatan yang mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh melalui pengumpulan data secara intensif dalam konteks kehidupan yang nyata. Selanjutnya, keempat ada desain UI UX. Dalam aspek desain UI UX, menurut Fernando dalam jurnalnya pada tahun 2020, fokus utamanya adalah merancang antarmuka yang nyaman, mudah dipahami, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah literasi anak. Literasi anak menurut Huda dan Randy pada tahun 2020 menyatakan bahwa literasi di usia dini mencakup kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan berhitung sebagai dasar penting untuk perkembangan mereka. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu yang sudah kami buat itu ada beberapa. Yang pertama ada dari Nona Alia Windiani Ultah Henry pada tahun 2024 dengan judul Rancang Bangun Website Kisah Loka yang menggunakan metode waterfall. Hasil dari jurnal ini adalah website Kisah Loka berhasil menampilkan cerita rakyat dengan desain interaktif dan mudah diakses. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Ruswi Isnaini dan juga teman-teman yang lain pada tahun 2024 dengan judul Perpustakaan Digital Meningkatkan Literasi Dongeng. Di sini jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil meningkatkan minat literasi dongeng dan karakter siswa, namun kurang membahas aspek UI UX-nya. Selanjutnya, yang ketiga ada Puspita Maharani di tahun 2024 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan. Metodenya menggunakan metode waterfall dengan hasil mempermudah siswa mengakses buku dan membantu pengelolaan data oleh petugas sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, untuk jenis penelitiannya sendiri menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, fokusnya untuk memahami fenomena kecanduan gadget pada anak dan mengembangkan solusi berupa website perpustakaan digital cerita rakyat. Next. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, studi kasus spesifik yang dibahas adalah pertama ada anak yang kecanduan gadget sampai perlu rawat jalan dan bahkan meninggal dunia. 2, ada ribuan anak dirawat di rumah sakit jiwa atau RSJ karena kecanduan gadget. 3, anak-anak kecanduan gadget menunjukkan gejala tantrum dan depresi. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan datanya sendiri, pada studi kasus ini mengungkapkan bahwa ribuan anak menjalani perawatan di rumah sakit jiwa akibat kecanduan gadget. Dari data ini menunjukkan dampak serius penggunaan gadget secara berlebihan pada kesehatan mental anak-anak. Selanjutnya, nah ini juga metode pengumpulan datanya. Salah satunya adalah studi ini menemukan bahwa anak-anak yang sudah kecanduan gadget cenderung lebih mudah tantrum dan gejala depresi. Hal ini menunjukkan dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan mental dan stabilitas emosional anak. Selanjutnya, untuk metode analisis data yang terakhir ini, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yakni kecanduan gadget pada anak-anak, dan solusi melalui website perpustakaan digital cerita rakyat.
Nah, untuk langkah-langkah analisis data, pertama ada identifikasi dan klasifikasi data, 2 ada analisis kebutuhan pengguna, 3 ada evaluasi konten dan antarmuka website. Next. Nah, untuk perangkat dan tools yang kita gunakan, pertama ada Figma, yaitu untuk mendesain UI atau UX secara interaktif dan kolaboratif. 2 ada Google Chrome untuk browser untuk melakukan uji coba dan debugging tampilan guna menggambar alur flowchart pengguna website. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada flowchart yang sudah kita buat. Flowchart ini menggambarkan alur pengguna dalam aplikasi website baca buku yang kami buat. Yang pertama, pengguna akan uh, login. Jika sudah memiliki akun, mereka langsung diarahkan ke halaman landing page. Namun jika belum, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu. Di landing page, pengguna bisa mencari dan memilih buku yang ingin dibaca, lalu membaca buku tersebut. Setelah membaca, pengguna diberi pilihan untuk menyimpan buku. Jika memilih untuk menyimpan, buku akan ditambahkan ke daftar buku tersimpan. Akhirnya, jika tidak jika tidak memilih untuk menyimpan buku, langsung berakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD dari sistem perpustakaan digital cerita rakyat anak ini. Dengan di sini saya membuat ada beberapa entitas dengan atributnya. Yang pertama ada entitas user. Jadi user ini memiliki atribut ada ID user, username, email, password, nama lengkap, dan tanggal pembuatan akun. Lalu user ini bisa membaca cerita. Jadi cerita ini memiliki atribut ID cerita, judul buku, tahun pembuatan, dan tahun publikasi dan penulis. Selanjutnya, cerita ini juga bisa mengkategorikan. Jadi nanti user bisa mengkategorikan cerita dengan entitas kategori, dengan atribut ID kategori, judul buku, dan nama kategori. Lalu ada entitas admin. Entitas admin ini bisa memanajemen cerita dan bisa mengelola user. Lalu selanjutnya user juga memiliki relasi untuk mempunyai daftar bacaan dan juga bisa memfavoritkan beberapa buku yang dia mau. Oke, yang selanjutnya ini ada beberapa desain Figma-nya, yaitu ada yang berupa landing page, terus ini ada beberapa kategori buku, ini ada mitos, ini ada 2 buku, lalu ini ada kategori legenda, terus ada kategori fabel. Nah, ini jika bukunya diklik tampilannya seperti ini, dan jika dia mau menyimpan bisa klik ini, lalu nanti buku akan tersimpan di tampilan seperti ini. Oke. Secara kesimpulan, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan website perpustakaan digital cerita rakyat sebagai media literasi dan solusi alternatif terhadap penggunaan gadget yang kurang produktif pada anak-anak. Jadi dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus diperoleh data bahwa kecanduan gadget pada anak itu memiliki dampak serius terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Jadi website ini dirancang untuk mengemas cerita rakyat Indonesia secara menarik dan edukatif melalui teknologi yang sudah akrab dengan anak-anak, sehingga warisan budaya dapat dikenalkan kembali secara modern dan relevan.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung literasi anak sekaligus melestarikan budaya lokal. Nah, ada beberapa saran juga. Jadi pengembangan website dapat dilanjutkan ke tahap implementasi penuh dan diuji coba langsung pada target pengguna atau bisa langsung pada anak-anak untuk memperoleh umpan balik yang lebih valid. Dan bisa juga kolaborasi dengan pihak sekolah, orang tua, ataupun komunitas budaya. Itu juga sangat disarankan agar konten yang disajikan ini lebih beragam, autentik, dan berdaya guna gitu. Lalu perlu dilakukan juga pengembangan fitur tambahan seperti audio narasi dan gamifikasi agar anak-anak semakin tertarik dan terlibat aktif dalam menggunakan website. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan terhadap topik ini. Nah, sekian video presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.